Bab 86. Beli kulit hewan, silakan dijual kepada kami, teriak Jamal. Jamal yang sudah mencukur janggutnya bukan hanya tidak terlihat garang lagi. Kini, wajahnya yang bulat justru terlihat agak lucu. Dia menyamar sebagai pedagang. Meskipun terus berteriak, tatapannya yang jahat terus memindai ke sekeliling. Di belakangnya, terlihat dua bawahan yang mengangkat keranjang. Bagian atas keranjang itu ditutup dengan kulit hewan, sedangkan bagian dalamnya terdapat kapak dan pisau yang disembunyikan. Meskipun sikap Jamal sangat sembrono, dia selalu mengusahakan yang terbaik jika sudah membuat keputusan. Demi survei kali ini, Jamal telah membuat persiapan matang. Itu sebabnya, dia menyamar menjadi pedagang yang menerima kulit hewan. Cara ini bukan hanya bisa menyembunyikan identitas mereka, tetapi juga memudahkan mereka mengobrol dengan penduduk desa. Asalkan memastikan target mereka ada di rumah, mereka bisa membawa orang untuk menghabisinya malam nanti. Ketika berpikir demikian, tiba-tiba terdengar sebuah suara yang familiar. Ketua Jamal, rupanya kenapa kamu mencukur janggutmu? Kami hampir nggak bisa mengenalimu. Panca, Bara, Botak, Sipit, Akbar. Ujar Jamal, saat melihat kedelapan bawahannya yang mengenakan pakaian berwarna cerah dan tampak bersemangat sedang berdiri di persimpangan. Jamal langsung murka, dia berkata dengan geram. Dasar bajingan, kalian sudah lupa dengan kerjaan kalian. Kenapa kalian nggak mati saja setelah bermain begitu lama dengan wanita? Kalau bukan karena mereka sedang berada di Dusun Darmadi, Jamal pasti sudah menghajar kedelapan bajingan ini sampai mati. Bermain dengan wanita. Panca langsung mengerti, dia tergelak sebelum menjawab. Ketua Jamal, apa yang kamu pikirkan? Kami nggak cari wanita, kami terus di Dusun Darmadi ini. Apa, jangan-jangan, kalian ditangkap penduduk Dusun Darmadi? Tanya Jamal. Namun, setelah melihat penampilan kedelapan orang itu, Jamal menggeleng sambil berkata, nggak mungkin, kalian nggak seperti orang yang ditangkap. Jangan sok misterius begini, cepat katakan yang sebenarnya. Kalau nggak, aku akan langsung membunuh kalian. Jamal merasa ada yang tidak beres saat melihat kedelapan bawahannya ini. Mereka sepertinya tidak takut padanya lagi. Ketua Jamal, kamu nggak akan bisa kabur kalau membunuhku di sini. Panca memasang ekspresi muram, lalu meneruskan. Di Dusun Darmadi ini, ada yang kemampuan bela dirinya lebih hebat darimu. Begitu kamu menyerangku, mereka akan langsung muncul. Kamu hanya bawa dua bawahan, nggak akan cukup untuk melawan mereka. Kalian pun belum tentu bisa kabur. Petik 2. Panca cukup takut dengan Jamal sebelumnya, tetapi tidak untuk sekarang. Bagaimanapun, kelak dia akan menjadi penduduk kota. Sehebat apapun Jamal ini, dia tidak akan berani masuk ke kota. Panca, kamu akan mati. Berani sekali kamu bicara begitu padaku. Bentak Jamal yang marah. Namun, dia segera paham sehingga bertanya. Kamu sudah berpihak pada pria bermarga Darmadi itu, ya. Kamu ingin mengkhianati desa 3 harimau. Ketua Jamal, mana mungkin aku seberani itu? Panca berkata dengan sungguh-sungguh. Aku hanya ingin menasihatimu, jangan mencelakai Tuan Muda Wira. Kalau enggak, kamu enggak akan bisa punya keturunan. Setelah mati, kamu pun akan masuk ke neraka jahanam. Tanya saja pada yang lain kalau kamu enggak percaya. Ketua Jamal, Panca bicara seperti itu demi kebaikanmu. Tuan Muda Wira sangat baik. Orang yang mencelakainya akan disambar petir dan mati mengenaskan. Sahut Bara. Benar, Ketua Jamal. Bara juga peduli padamu, makanya bicara begitu. Tuan Muda Wira benar-benar baik. Kamu akan mati kalau mencelakainya. Kedelapan orang itu menasihati Jamal satu persatu. Brengsek, apa dia sudah menyihir kalian? Kenapa kalian terus membelanya? Bentak Jamal saat melihat para bawahan ini menentangnya. Rasanya, dia ingin sekali mencabik-cabik dan menguliti Wira sekarang juga. Kami bukan membela Tuan Muda Wira. Semua ini demi kebaikanmu sendiri. Seru Panca dengan emosional. Kemudian, dia menceritakan hal yang terjadi pada Gavin dan saudaranya. Mana mungkin ada orang seperti itu di dunia ini. Pencuri ingin mencelakainya, tapi dia melepaskan mereka setelah menangkapnya. Dia bahkan mengobati pencuri itu dan menerimanya sebagai bawahan. Sahut Jamal yang kebingungan. Ketua Jamal, aku tahu kamu nggak percaya. Aku juga merasa seperti sedang bermimpi, kata Bara. Kemudian, dia mengeluarkan akta rumah dan dengan heran. Aku dan Panca datang karena ditugaskan melakukan survei, Kak Gavin memberitahu Tuan Muda Wira tentang ini, tapi dia malah nggak menangkap kami. Dia bahkan membeli rumah kabupaten untuk kami, lalu mengajari kami berbisnis di kabupaten. Dia ingin kami menjadi orang kaya. Beli rumah, serius? Tanya Jamal setelah tertegun sejenak. Setelah itu, dia lanjut memaki. Dasar bodoh. Orang berpendidikan seperti ini sangat licik. Dia beli rumah hanya untuk menipu kalian dan membuat preman desa 3 harimau iri. Dia ingin kalian diam-diam membocorkan informasi desa kalian. Rumah ini hanya umpan supaya dia bisa mengulur waktu.
Mana mungkin dia benar-benar mengajari kalian cara berbisnis. Jamal yang bisa menjabat sebagai ketua ketiga desa tiga harimau tentu bukan orang bodoh. Ketua Jamal, Tuan Muda Wira benar-benar nggak bohong. Seru seseorang lagi.